Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, anak-anak sekalian yang saya hormati. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu sehat ya? Sehat semuanya. Mari pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai review materi ya. Pengertian Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kita dalam berkehidupan tentunya harus punya pedoman ya, tidak hanya asal hidup, tidak mempunyai aturan-aturan. Nah, kita dalam hidup itu sudah ada aturannya semuanya yang diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Oke. Tujuan dari materi ini tentunya kita akan tahu bagaimana kita mensikapi kita terhadap Al-Quran, bagaimana kita melakukan hukum-hukum yang ada di Al-Quran, bagaimana kita melakukan ibadah yang disertai dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian dari Al-Quran. Ada di semua, pasti kalian sudah membaca di rumah ya. Jangan lupa, pesan dari Pak Guru kemarin kan disuruh tugas yang pertama adalah membaca. Iqra, 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 membaca. Bacalah. Tentu adik-adik semua sudah membaca LKS di rumah ya, materi tentang Al-Quran. Apa sih pengertian dari Al-Quran? Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu wa munazzilu ala sayyidina Muhammadin, begitu secara Arabnya. Secara Indonesianya, ini Al-Quran merupakan kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah dan itu bukan perkataan Nabi ya. Nanti ada penjelasannya. Kemudian mukjizat ya, berarti sesuatu yang luar biasa. Mutawatir, diturunkannya secara berangsur-angsur, dan hebatnya lagi bahwa Al-Quran itu membaca Al-Quran itu sudah ibadah. Jadi ibadah yang mudah. Kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, ya tinggal baca Al-Quran, itu merupakan ibadah. Nah, dari semua ini penjelasan dari apa itu kalamullah ya. Kalamullah itu berarti bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, yang orang-orang kafir menyatakan bahwa Al-Quran itu kan adalah karya Nabi. Nah, ini salah. Nabi Muhammad SAW tidak membuat Al-Quran, tapi di sini Nabi Muhammad SAW diberi wahyu oleh malaikat ya, malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah, adalah atau kalamullah. Jadi bukan ucapan Nabi, tapi adalah kalamullah atau firman Allah. Kita lanjut pada mukjizat. Bahwasanya artinya adalah hal yang luar biasa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Di dalamnya terdapat hukum-hukum dalam menjalankan syariat Islam, di situ juga ada. Kemudian mutawatir, diriwayatkan, disampaikan oleh 3 orang atau lebih yang memiliki kualifikasi terbaik sebagai orang-orang berakhlak mulia, sempurna kemampuan hafalannya, dan tidak pernah berbohong. Nah, ini disampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Kemudian membacanya merupakan ibadah. Membaca Al-Quran menjadi tanda keimanan seseorang. Semakin tinggi imannya, semakin sering dan sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Nah, adik-adik sekalian, dengan kita mempelajari Al-Quran hadis di Madrasah Sanawiyah Ulum ini, tentunya adik-adik
Semoga tergolong menjadi orang-orang yang ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Nama-nama Al-Quran. Nah, adik-adik tentu sudah melihat di LKS ataupun di buku, di mana nama-nama Al-Quran diantaranya adalah Kitabullah atau kitabnya Allah, Alkitab. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Hadirin sekalian, kita lanjutkan. Nama Al-Quran yang kedua adalah Al-Furqan, di mana Al-Furqan itu merupakan arti dari pembeda. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan batil, mana yang haram, mana yang halal, itu dipelajari di Al-Quran. Atau antara yang benar dan yang salah, itu juga dipelajari dalam hukum yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya Al-Huda, petunjuk. Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk. Tadi hudal lil muttaqin, hudal lin nas. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum. Kemudian nama-nama lain Al-Quran yang lain yang mungkin tidak familiar atau belum kalian kenal semua, diantaranya adalah Ar-Rahmah, adalah rahmat. Ar-Ruh artinya roh. Al-Bayan, penjelas atau keterangan. An-Nur, cahaya. Asy-Syifa, sebagai obat. Al-Busyra, berita gembira. Az-Zikru, pemberi peringatan. Al-Kalam, perkataan, ya, kalamullah. Al-Mau'izah adalah pengajaran. Ada di semua. Kita lanjut ya. Nama-nama Al-Quran sudah, kita masuk pada fungsi. Apa sih fungsinya? Fungsi Al-Quran secara umum itu yang pertama adalah sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. Jadi yang paling utama atau yang paling atas dasar hukum Islam adalah Al-Quran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya memang paling utama kita harus rujukannya pada Al-Quran. Adapun nanti kalau di Al-Quran tidak belum dijelaskan, maka akan dijelaskan, diperjelas keterangannya di hadis. Kalau mungkin di hadisnya belum jelas lagi atau mungkin masih kinayah, biasanya dijelaskan lagi melalui ijma, ya, kesepakatan ulama. Misalnya kalau zaman sekarang sudah modern, bagaimana hukumnya fikih kontemporer dan seterusnya, itu tentunya nanti ada ijma dan dikiaskan. Ijma kias itu kalau yang ahli sunnah wal jamaah itu ada ijma kias, Nahdlatul Ulama itu. Kita lanjut pada petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Tentunya dalam kita hidup merujuk pada hukum-hukum yang ada di Al-Quran, sehingga kita akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat, atau penyempurna dari ajaran-ajaran yang sudah disampaikan di kitab Allah yang terdahulu, Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, Al-Quran merupakan kitab yang terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna segala ajaran-ajaran yang ada di kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Sehingga kita tentunya mengimani kepada kitab-kitab Allah, antaranya yaitu Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Adik-adik semua yang saya hormati, ya, kita sudah selesai meliputi pengertian Al-Quran, nama Al-Quran, dan fungsinya. Kita lanjut. Sumber hukum dalam Islam ada 4 macam dalil atau sumber hukum sekaligus urutan dalam prioritasnya, yaitu yang pertama Al-Quran, hadis, kemudian ijma dan qiyas. Yang menjadi dalil untuk penetapan keempat sumber hukum tersebut adalah firman Allah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya atau sunnah atau hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Kita lanjut pada pengertian hadis dan fungsinya. Ya, secara bahasa hadis berasal dari kata hadasa yahdusu. Baru tidak lama ucapan merupakan pembicaraan cerita. Hadis menurut istilah setiap sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan maupun penetapan Nabi, sifat atau perjalanan Nabi Muhammad SAW baik sebelum atau sudah diutus menjadi Rasul. Ya, ada perkataan, perbuatan dan penetapan. Tentunya dari pengertian tersebut sudah kita bisa simpulkan bahwa hadis itu ada perkataan atau disebut dengan hadis kauliyah. Ya, untuk pengertiannya bisa dibaca sendiri. Ya. Kemudian untuk perbuatan Nabi Muhammad SAW, ya, fa'ala fi'liyah, hadis fi'liyah, disebut dengan hadis fi'liyah. Ya, pengertiannya bisa dibaca karena ini sudah begitu lama. Kemudian takrir Nabi atau penetapan Nabi adalah keadaan beliau yang mendiamkan atau tidak mengadakan sanggahan dan reaksi terhadap tindakan atau perilaku para sahabatnya serta menyetujui apa yang dilakukan. Itu namanya takririyah, ketetapan. Kororo yukoriru takriron, namanya hadis takririyah, ketetapan Nabi. Hadirin sekalian, apakah fungsi hadis? Fungsi hadis terhadap Al-Quran tentunya yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Hukum yang sudah ada Al-Quran ditegaskan atau dijelaskan, dikukuhkan melalui hadis. Kemudian memerinci ayat Al-Quran yang mujmal. Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, ini nanti tentunya akan dijelaskan melalui hadis-hadis yang berkaitan dengan fungsi tersebut. Oke, fungsi Al-Quran dan hadis dalam Al-Quran. Merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan. Ya, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang pernah diturunkan sebelumnya. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kemudian fungsi berikut dari hadis dan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Al-Quran, hadis itu utama. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis merupakan rujukan umat Islam dalam memahami syariat. Ya. Terima kasih. Kian sudah selesai untuk materi bab 1, ya. Tentunya juga kemarin sudah ulangan. Ini hanya sebagai review supaya adik-adik semua ingat apa yang sudah kalian pelajari. Nah, silakan itu bisa absen di sini ya. Nah, ini kalau yang kemarin sudah membaca materi ataupun sudah ngeklik linknya, kita klik coba seperti apa akan munculnya. Nah, daftar hadir seperti ini.
Silakan adik-adik semua untuk absen ya, bahwa bukti sudah membuka materi yang disampaikan Pak Guru. Itu kalian absen ya di sini. Nanti diisi semuanya, dikirim sehingga selesai. Oke, terima kasih. Banyak tutur kata yang celetot ataupun kurang tepat ya bagi adik-adik semua. Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.